Nah, saudara, masih di seputar kawasan atau wilayah Kabupaten Aceh Selatan nih ya. Mungkin Anda semua ada yang tahu dan yang mengenali tempat ini. Artinya pernah ke sini, silakan komentar. Nah, alhamdulillah ya, berkesempatan lagi menikmati suasana panorama alam wisata permandian air dingin di Aceh Selatan. Ini ada anak-anak remaja ini ya, yang lagi nggak tahu ya apakah mereka mau lakukan istilahnya mau terjun ke bawah karena ada air itu di bawah itu ya, atau gimana nggak ngerti. Tapi kita fokus saja lah mengamati apa yang mereka akan lakukan. Air terjun ini saudara dekat dengan akses jalan raya yang menghubungkan antara Aceh Selatan sampai ke Banda Aceh dengan melewati Abidia ya, Aceh Barat Daya, kemudian kalau nggak salah Nagan Raya ya, Melaboh, kemudian Aceh Aceh Jaya atau Calang, lalu masuk ke Banda Acehnya, atau yang disebut-sebut juga kalau nggak salah dengan istilah Aceh Besar ya. Nah, udaranya masih sangat segar guys, karena ini masih masuk kategori kawasan bukit atau pegunungan ya. Jadi udaranya masih sangat segar sekali ya, segar banget. Nah, kita coba untuk bergeser ke tempat kolam renangnya yang sudah dibangun. Di sini ada kolam renang untuk kategori anak-anak ya, dan ada kolam renang untuk dewasa. Ini sudah termasuk, sebenarnya nggak terlalu dalam juga nih, artinya kalau saya simak ini sudah masuk kedalaman yang aman lah, insya Allah ya, akan aman, nyaman. Jadi bagi orang dewasa pun sudah nyaman untuk bisa berenang. Nah, saya ingin menikmatinya ini guys ya, bagaimana rasanya. Tapi yang pasti airnya dingin ini dan segar sekali. Tapi saya akan buktikan dulu guys, gimana nih sebenarnya apa istilahnya kondisi airnya dan kedalamannya seperti apa. Ini saya juga baru pertama kali loh ya, karena selama saya berkunjung di sini barusan kali ini saya ingin mencoba merasakan secara langsung kolam renang ini guys. Wah, ternyata guys airnya segar ya, dingin gitu ya, segar banget ya, luar biasa ya. Bagi yang istilahnya mungkin pengen berpetualang atau menikmati suasana alam yang masih asri begitu ya, silakan datanglah ke Aceh. Berdasarkan data dan informasi yang sempat saya temukan, untuk destinasi wisata untuk Provinsi Aceh setelah Sabang itu, setelah dilihat di mana kemudian kunjungan keduanya yakni Aceh Selatan. Memang saudara di Kabupaten Aceh Selatan ini apa ya, keadaan alamnya itu komplit. Kalau saya lihat ada jejak sejarahnya gitu kan, sejarah tentang Tuan Tapa atau Tuan Tapa dengan jejak tapak kaki yang sangat besar itu ada di Aceh Selatan. Kemudian juga jelas ada makamnya beliau. Kemudian sejarah yang berkaitan dengan proses konsolidasi kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia ada buktinya, yaitu Jambo Panorama Hatta. Ditulis di situ ya, di ininya itu saya lihat keterangannya 1953 Dr. Andes Muhammad Hatta atau wakil presiden pertama pernah singgah di sini di Jambo Panorama Hatta. Itu tempatnya beliau istirahat dalam rangka konsolidasi soal negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi lengkap ini guys. Kemudian untuk wisata panorama alam
misalnya bahari, wisata bahari atau kondisi lautan, ada Samudra Hindia, kemudian ada pasir putih yang sangat panjang sekali. Nah, luar biasa. Kemudian kita bicara soal misalnya pegunungannya, wisata pegunungannya ada, air terjunnya ada. Yang saya perlihatkan ini baru satu guys, ada air terjun tingkat 7 dan mungkin ada yang lain juga. Kemudian ada juga permandian air dingin Panjupian, itu dingin sekali. Lalu kalau wisata pantainya sudahlah luar biasa lah guys, nanti dilihat sendiri di beberapa platform media sosial, entah TikTok atau apa. Ada juga PSBB, saya nggak tahu singkatan dari PSBB itu ya, tapi dilihat aja itu di daerah sekitaran kalau nggak salah Labuan Haji. Itu juga guys lagi viral vilalnya. Jadi Aceh Selatan bagi saya adalah daerah yang layak untuk Anda kunjungi, apalagi dalam proses merefresh diri, misalnya dalam kembali kepada ketenangan untuk bagaimana memikirkan kehidupan ini, karena sangat complicated. Dan ya di sini saudara, kalau misalnya kita mampir nih ya, ada tempat yang disediakan itu, misalnya ada warungnya di situ, ada tempat duduk, itu kita singgah atau kita mampir, itu nggak ada itu mau langsung apa dimintai kita karcis parkiran mobil atau kendaraan apa roda 2 sepeda motor, kalau di sini sebut kereta ya, itu nggak ada. Dan kita sangat santun sekali dilayani gitu. Jadi nggak seperti, maaf saja, ada beberapa daerah yang lain itu pas kita mampir aja sudah kerepotan, kita secara psikologis sudah tertekan gitu loh, udah mulai diarahkan ke sini, kemudian bayar sekian. Pas kita baru mau istirahat di tempat yang sudah disiapkan itu, ternyata kita bayar juga. Misalnya di luar kita nanti mau pesan apa nih, ini mohon maaf, merupakan hal-hal yang saya alami secara langsung kalau berkunjung di wilayah Aceh ini. Secara umumnya saya nggak tahu kalau di daerah yang lain ya. Nah begitu saudara dan sahabat sekalian. Nah kembali ke sini, di lokasi permandian air dingin yang saya selalu itu menjadi tempat saya untuk datang, misalnya entah itu rehat, istirahat, minum kopi sambil melihat air terjun ini, karena ini kan dekat sekali dengan jalan, paling 20 meteran guys. Nah di sini juga ada rumah makan yang selalu dan senantiasa kadang-kadang ya, kalau ada menyiapkan suguhan menu daging rusa ya. Daging rusa itu apa istilahnya kalau bahasa ininya ya, udahlah daging rusa itu guys. Nah akhirnya saya kembali ke sini, ke laptop istilahnya ya, menikmatilah suasana dan keadaan ini dengan begitu fresh begitu perasaan saya. Nah guys, saudara sekalian, Indonesia luar biasa, alam Indonesia luar biasa. Percaya dirilah kita dan banggalah kita, nasionalisme kita harus berkobar-kobar, menyala-nyala guys. Nusantara sangat luar biasa. Jangan lupa ya, subscribe channel Mimbar Suara Rakyat ini yang mantap, yang selalu dan menyampaikan informasi-informasi yang mungkin berbeda dengan channel-channel yang lain guys. Thank you. Klik subscribe-nya, like, share, dan komen.